Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelvin Hamdan Edwin akan menjelaskan tentang final project webcam kami, yaitu Trijaya Motor. Pertama-tama kita masuk ke latar belakang masalahnya. Di sini latar belakang masalahnya itu dari bengkel Trijaya Motor ini adalah catatan data servis yang masih manual dan tidak efisien. Terus secara sistem manajemen investasi barang rentan sekali dengan ini masalah. Lalu ada pencatatan transaksi yang masih manual menggunakan kertas, jadi rentan terjadi kesalahan atau kehilangan kehilangan kertasnya. Lalu ada lagi yaitu tidak adanya alat pemantauan layanan servis, jadi bisa aja ada terjadi sesuatu tapi tidak bisa dilakukan karena tidak ada pelayanan servis. Lalu di pencatatan pengadaan barang yang masih tidak memadai. Lalu kita menggunakan metode waterfall dalam proyek aplikasi ini. Di sini tahapan yang digunakan adalah analisis kebutuhan perangkat lunaknya, lalu mendesain perangkat lunaknya, lalu setelah mendesain kita masukkan kode jadi configuration, lalu kita testing, lalu support. Di sini ruang lingkupnya adalah ada pembatasan pengguna, hanya bisa dilakukan oleh owner, admin, dan mekanik. Jadi pelanggan tidak bisa. Jadi ini lebih fokus ke yang ada di lingkungan bengkel itu. Lalu lingkup data utama seperti data pelanggan, data kendaraan, pengguna, spare part, dan biaya operasional. Lalu lingkup transaksi untuk mencatat segala transaksi yang terjadi di bengkel. Lalu keluaran informasi seperti laporan yang otomatis yang dihasilkan dibatasi pada laporan yang ada. Di sini kita masuk ke tinjauan pustakanya. Di sistem informasi manajemen, sistem Wado yang menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dan organisasi. Lalu ada SDLC-nya, yaitu metodologi yang digunakan dalam rekayasa perangkat lunak untuk merancang, mengembang, dan menguji perangkat lunak berkualitas tinggi. Di sini teori pendukungnya kita menggunakan MVC dan Connector 4, lalu basis data DMS dan SQL. Peralatan mendukungnya adalah ada UML dan ERD-nya. Di sini kita bisa lihat ada UML-nya, yaitu dari mekanik sendiri cuma bisa 3, lalu owner bisa dari login sampai mengelola mekanik, dan admin dari login sampai melihat laporan stok. Di sini kita lihat activity diagramnya dari input service, error jika ada error, simpan di diagram. Lalu di mode loginnya kita bisa lihat di sini ada input username, cari database, user ditemukan, password benar, password export. Lalu kita masuk ke sequence diagramnya. Di sini kita bisa lihat beberapa ini seperti ownernya, lalu di sini admin mekanik juga ada. Di sini kita masuk ERD-nya. ERD-nya ini lumayan agak ini, tapi ini mencakup semua yang ada di program dan rumusan masalah di awal. Kesimpulan dan saran. Di sini sistem yang dibangun berhasil integrasi seluruh data induk seperti otomatisasi manajemen inventaris, transaksi, dan keuangan. Monitoring real time, peningkatan efisiensi kerja. Lalu di sini kita punya saran pengembangan aksesibilitas online atau cloud, karena di sini masih menggunakan localhost, jadi sekarang ini kurang efisien. Jadi kita harus menggunakan online atau cloud sebagai ini. Terus perluasan ruang lingkup penggunaan. Di sini maksudnya adalah selain menggunakan PC atau laptop, bisa digunakan untuk device lain seperti iPhone atau Android. Lalu peningkatan sistem keamanan data. Walaupun sini sudah menggunakan hash, tapi bukan berarti sudah aman. Jadi kita harus mengembangkan ke verifikasi 2 angka. Lalu di sini pelatihan pengguna, karena rata-rata pengguna ini masih tidak ada lengkap teknologi, jadi kita harus melatih mereka untuk cara penggunaannya. Ya, terima kasih. Kita akan masuk ke
kita akan masuk ke cara transaksi di aplikasi kami. Kita masuk di sini. Di sini kita bisa lihat pilih kendaraan, yaitu contoh ada ini Cristiano Ronaldo. Kita masuk ke Azri Muhammad Syawal. Keluhannya adalah ganti oli. Status kita masuk ke dan pembayaran. Pilih jasa ganti oli di sini. Kita bukan yang sini stok tidak mencukupi. Kita lihat dulu di chat di sini kita masuk ke input pembelian stok dulu, pilih toko supplier, misalkan Astra, lalu pilih suku cadang yaitu Yamalu. Dengan jumlah kita sekitar beli harga satuannya kita taruh 30.000. Simpan. Kita kembali ke kembali ke service checkup. Kita kembali masukkan di tadi jasa ganti oli, spare part, lalu kita akan berganti ke mekanik. Ini kita masuk ke tampilan mekanik. Transaksi dari Cristiano Ronaldo dengan B 77CR mekanik asli, ganti oli, cek nota, kita lihat di sini.
dari status kita masuk ke proses. Baru sudah diproses, maka akan kita kembali ke admin atau owner untuk pelanggan. Kita balik di sini di service bengkel maksud saya. Ini menjadi progres sekarang. Jika selesai, admin bisa memilih untuk lunas dan pembayaran tunai. Saya lupa. Bisa dilihat kalau status transaksi berhasil diperbarui. Nah, lihat ini dikunci, jadi tidak bisa diatur-atur oleh admin sendiri. Data lebih aman, jadi tidak ada pemalsuan pengeluaran. Di owner bisa tahu pendapatan yang didapatkan pada hasil transaksi. Ini sudah terbayar di sini ya. Kita dan pihak bank kan. Mungkin segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.